Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah walaupun kayaknya semakin berkurang ya, karena memang di Bandung COVID-nya memang lagi sedang meningkat dan PSBB kembali gitu ya. Udah banyak yang lockdown, banyak jalan-jalan yang ditutup juga ya. Kita puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan kalau kita masih boleh beribadah ya. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau ibadah kita mau disertai oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan juga yang memimpin ibadah kita. Allah Bapa yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini setiap kami boleh datang dengan kesehatan yang daripada Tuhan, dan kami bersyukur kami masih boleh beribadah, kami boleh datang ke hadapan Tuhan untuk kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Dan terlebih untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, dan buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga yang mengurapi setiap kami, memperlayakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang tidak bisa hadir saat ini. Bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Bila mereka memang tidak bisa hadir Tuhan karena kondisinya, tapi Tuhan juga yang menolong dan tahu keberadaan mereka saat ini. Tuhan juga tetap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau tetap bersyukur sama Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihat.
terjadi saat ini, Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Semua baik untuk kita, kita percaya itu semua. Kita masih mau memuji Tuhan, Engkau baik. Setiap langkah hidup kita percaya Tuhan selalu mengaturnya dan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Apapun yang terjadi, kita percaya kita mau selalu bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya bersama dengan Tuhan setiap langkah kita, setiap hidup kita diatur oleh Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
bersyukur, Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melewati setiap musimnya dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Setiap kami susah, setiap kami kesulitan, setiap kami bersuka cita, dan pada saat kami senang, Tuhan selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu baik, Bapa yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, Tuhan, perlayakan setiap kami agar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, sehingga kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Tuhan urapi dia, pakai dia Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kakinya, sehingga firman yang disampaikan semuanya boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan pada hamba. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca beberapa ayat dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Mari Pak Herman seperti biasa akan Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masih dalam suasana Pentakosta. Nah, saya meneliti kembali ayat-ayat ini, dan Tuhan Yesus berdoa meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dan kata penolong yang dipakai di dalam firman Tuhan ini yaitu Parakletos. Jadi Parakletos ini memiliki beberapa arti yang mencakup seluruh doktrin tentang Roh Kudus. Yaitu bahwa yang pertama, Parakletos itu adalah seseorang yang dipanggil untuk memberi kesaksian dalam pengadilan kepada orang yang menghadapi hukuman yang serius. Jadi biasanya orang yang akan menghadapi vonis hukuman mati misalnya, nah itu pengadilan memberi kesempatan kepada saksi, dan terutama saksi yang meringankan. Jadi Parakletos ini bersaksi bagi saudara dan saya, walaupun di Kisah 1:8 dikatakan kita diberi kuasa untuk menjadi saksi. Tapi penolong ini untuk membebaskan kita dari dakwaan yang berat. Dan dakwaan yang paling berat adalah apa? Hukuman dosa. Bahwa orang yang tidak percaya Tuhan pasti akan dihukum dalam kebinasaan kekal di api neraka. Nah, karena itu Roh Kudus mengingatkan, membela kita supaya kita tidak seperti orang-orang yang tidak percaya, yang memang
nanti akan mendapat bagian mereka di dalam hukuman yang kekal. Dan betapa ini satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu Tuhan bilang bahwa Ia akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan parakletos, memberikan advokat, ya, penasehat yang berkaitan dengan urusan hukum. Bahkan dikatakan bahwa ini semua seriously penalty, hukuman yang serius, bukan yang main-main. Barangkali saudara yang pernah berurusan dengan pengadilan, itu yang paling tahu. Kita was-was entah divonis berapa tahun, apalagi hukuman yang sangat serius. Ya tadi seperti yang saya katakan bahwa Ia membela kita saat kita berhadapan dengan dakwaan yang mungkin menyebabkan kita akan menghadapi hukuman kekal. Nah, yang kedua, dikatakan bahwa dia adalah orang yang ahli atau seorang pakar yang bisa dipanggil untuk memberi nasihat pada saat-saat yang sulit. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan someone be an expert person called in to give advice in difficult situation. Difficult situation. Kita menghadapi situasi sulit, saudara, saat ini. Apalagi kalau kita hubungkan dengan COVID sekarang, kan peningkatan gelombang kedua orang bilang. Nah, ini difficult situation, situasi yang tidak normal, situasi anomali, ini siapa yang bisa kita panggil? Tidak cukup tenaga kesehatan. Tidak cukup kita mencari vaksin di mana-mana. Tetapi Tuhan sudah menyediakan seorang parakletos, penolong tadi. Adalah orang atau pribadi yang dipanggil untuk memberi nasihat. Kira-kira Tuhan mau memberi nasihat kepada kita apa dalam situasi sulit ini? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa difficult situation, situasi sulit ini menyangkut masalah finansial, menyangkut masalah pekerjaan, menyangkut nyawa kita, menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Tetapi Roh Kudus bisa dipanggil. Bisa kita mohon pertolongannya untuk membawa kita keluar dari situasi sulit ini. Dengan memberikan apa? Advice, petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, walaupun kita mendengar Tuhan berkali-kali bilang jangan takut, tapi jelas kita takut juga. Di samping kepatuhan kita kepada pemerintah. Itu sebabnya saya yakin bahwa kita yang hadir pagi ini tidak banyak jumlah kita. Tapi saudara pasti adalah orang-orang yang sudah dikuatkan oleh Roh Kudus untuk berani menghadapi situasi sulit ini. Siapa yang tidak takut? Pasti kita takut juga. Tetapi Roh Kudus meneguhkan kita. Dan sekali lagi saya membaca pengertiannya ini di dalam bahasa Inggris ini bukan karena saya jago bahasa Inggris ya. Tapi ini lebih memberikan kepada saya satu kekuatan bahwa ia adalah orang yang expert, yang ahli, pribadi yang bisa dipanggil untuk memberikan petunjuk bagi kita pada masa-masa sulit kita. Mungkin usaha kita kolaps. Siapa yang mau kita panggil? Keuangan kita juga mungkin sulit. Siapa yang kita cari pertolongannya? Kita lihat hari-hari ini banyak orang yang mencari bantuan keuangan di apa? Pinjol katanya, pinjaman online. Pinjam 3 juta, bunga 200 juta. Nah, kenapa kita tidak cari, minta, berdoa, mohon petunjuk Roh Kudus? Kira-kira apa yang Tuhan mau di dalam masa-masa sulit ini? Di dalam pekerjaan kita yang barangkali karyawan menuntut ini dan itu, sementara penghasilan kita juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tanya Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong bagi kita. Tapi yang terjadi bahwa seringkali manfaat atau jasa dari Parakletos ini kita tidak gunakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, Parakletos artinya apa? Someone called to help in time of trouble or need. Pribadi yang bisa diminta pertolongannya pada masa sulit dan saat kita lagi membutuhkan. In the time of trouble and need. Sekarang ini kita butuh banyak hal. Kita butuh supaya Tuhan meneguhkan hati kita. Kita butuh bagaimana Tuhan menuntun kita untuk melewati
situasi sulit ini. Dan Roh Kudus siap untuk menolong kita. Parakletos tadi, dia mau memberikan apa? Pertolongan in the time of trouble and need. Pada saat kita trouble, sekarang ini bukan situasi normal, kita akui. Dan bahkan di negara lain ini sudah di bawah 1% ya. Amerika yang tadinya sehari mati 5.000-an, sekarang sudah di bawah 1%. Nah, kenapa saya yakin bahwa banyak orang berdoa di sana, mencari kehendak Tuhan. Bahkan saya melihat sebuah video, ada orang yang keliling sebuah kota di Amerika itu menyerukan pertobatan kepada mereka. Orang ini pakai toa, karena di luar negeri itu boleh. Dia teriak bertobat dan sebagainya. Dan dia memberikan pertolongan pada saat trouble atau saat kita membutuhkan melalui apa. Mari kita lihat Roma 8:26 sampai 28. Roma 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Someone who called to help in time of trouble and need. Jadi pribadi yang mau menolong kita di saat kita membutuhkan, di saat kita menghadapi trouble, yaitu Roh Kudus. Yang pertama yang menolong kita apa? Berdoa. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saat kita lemah itu berdoa aja udah nggak bisa. Kita tidak tahu, kita kehabisan kata-kata. Kita keluh, tidak sanggup lagi untuk ngomong aja nggak bisa. Nah, di saat-saat seperti ini, Roh mengambil alih. Dan Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya kalau 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dalam hati, tiba-tiba kita sudah memperoleh jawabannya. Karena apa? Roh Kudus tahu bahwa kita lemah, kita berada dalam situasi trouble, kita sedang membutuhkan pertolongan. Dan Roh Kudus berdoa untuk kita pasti dijawab oleh Tuhan. Karena ini kontras dengan Yakobus mengatakan bahwa kita mungkin berdoa juga, tapi kita tidak menerima apa-apa, karena yang kita doakan itu menurut hawa nafsu kita. Tapi kalau Roh berdoa untuk kita, ayat 27 mengatakan bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan itu saya katakan bahwa Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 yang kita baca itu bukan buat orang yang tidak percaya. Tapi buat saudara dan saya. Dan Tuhan mengingatkan kita supaya kita menggunakan pertolongan yang Tuhan sudah sediakan melalui Roh Kudus. Karena dikatakan di ayat 15 Yohanes 14 tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti bahwa orang yang ingin ditolong oleh Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan, menuruti perintah Tuhan, dan dia sedang menghadapi trouble tadi. Dia sedang lemah karena banyak pikiran tentang situasi di sekitar kita. Kita juga barangkali lemah karena memikirkan pekerjaan kita itu tidak bisa dipungkiri. Memikirkan bagaimana pelayanan kita, bagaimana orang-orang yang juga membutuhkan pertolongan kita. Nah, karena itu di ayat 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia.
Jadi Roh Kudus ini dikhususkan bagi saudara dan saya, bukan buat orang luar. Kalau orang luar sana mengeluh karena mereka tidak punya Roh Kudus. Kalau kehidupan mereka pontang-panting karena tidak ada yang menolong mereka. Kalau kehidupan mereka penuh keluh kesah karena memang mereka tidak mengenal Dia. Dan Tuhan menghendaki supaya kita tidak seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang percaya seringkali tidak memanfaatkan pertolongan Roh Kudus. Bahkan di kalangan berbagai aliran gereja, begitu kita sebut Roh Kudus, wah itu pasti Pentakosta, pasti karismatik. Alkitab bicara di sini Parakletos, penolong. Bagi orang-orang yang percaya firman, yang mengenal Dia. Lalu ayat 28 yang saya kira berkali-kali juga saya singgung dari tempat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan tidak hanya bekerja pada situasi normal, tapi in the time of trouble, di saat sulit, difficulty situation, situasi yang memang tidak mudah di saat kita memerlukan. Dia turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi Tuhan turut bekerja, sekali lagi, jangan kita balik ayat ini seolah-olah Tuhan yang bekerja. Tuhan turut. Karena kalau kita bekerja sendirian tidak mendatangkan kebaikan. Sekarang ini kalau orang melakukan usaha pekerjaan, pengeluaran dan sebagainya, kita hitung-hitung keuangan kita secara finansial, accounting dan sebagainya, mungkin tidak akan mendatangkan kebaikan, malah mungkin tekor. Mungkin defisit. Nah, tapi kalau Tuhan turut bekerja, kita libatkan Tuhan melalui Roh Kudusnya, maka Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Nah, bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Makanya ini nasihat khusus untuk murid-murid, bagi orang percaya. Orang di luar sana tidak mengasihi Tuhan, bahkan mereka membenci Tuhan. Tapi bagi saudara dan saya, kita orang-orang spesial, orang istimewa yang Tuhan ingin berikan pertolongan pada saat-saat sekarang ini. Lalu dikatakan apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Rencana Allah itu orang klaim di Yeremia 29 itu rencana damai sejahtera dan sebagainya. Nah, tetapi harus kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan firman. Jadi Tuhan menolong kita di dalam berbagai hal, terutama bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya ayat 28 ini juga berarti apa? Tuhan tidak ingin kita berhenti. Wah, karena COVID, karena situasi, udahlah, nggak usah kerja lagi. Kita punya tanggung jawab, kita berhentikan itu. Karena pertimbangan kita begini. Nah, Tuhan mau kerja itu kalau kita bekerja, Dia turut. Tapi kalau kita tidak bekerja, Tuhan juga Allah yang setia yang akan tetap menolong kita. Tapi Tuhan ingin supaya Dia dilibatkan di dalam pekerjaan kita. Nah, karena itu pekerjaan kita dalam situasi sulit ini harus tetap jalan. Pelayanan kita tetap harus jalan. Ya, ibadah kita harus tetap jalan walaupun kita tetap jaga jarak ya dan sebagainya. Tidak berarti bahwa kita melawan anjuran pemerintah. Ibadah itu bisa di rumah, bisa di mana saja. Tapi banyak orang berpikir bahwa situasi sulit, akhirnya tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman, dan ini menimbulkan kerugian bagi kita sendiri. Nah, yang keempat, Parakletos itu juga diterjemahkan di dalam Injil Yohanes sebagai penghibur. Dan penghibur ini berasal dari bahasa Latin yang berarti apa? Fortius. Atau dalam bahasa Inggris, brave. Berarti apa? Penghibur ini adalah seorang pemberani. Nah, kalau dia tidak berani, bagaimana akan menghadapi masa sulit? Bagaimana akan menghadapi dakwaan dengan hukuman serius tadi? Jadi penghibur ini memberikan kepada kita keberanian untuk menghadapi masa sulit ini. Bahkan dikatakan di sini, someone who sympathize with us when we are sad. Dia simpati kepada kita ketika kita berduka, hati kita susah, hati kita sedih. Dan itu pekerjaan pemberani yang namanya Roh Kudus. Berarti kalau Roh Kudus bersama-sama dengan kita diberikan keberanian.
untuk menghadapi musuh yang sangat besar. Dan saya lihat di 1 Samuel 16:17 itu ketika Daud sudah diurapi untuk menjadi raja, Alkitab mencatat bahwa sejak saat itu Roh Kudus berkuasa atas dia. Nah, sehingga kemudian anak muda ini berani menghadapi Goliat yang tingginya 360 cm. Wah, bukan orang main-main. Tapi keberanian itu apa? Datang dari Roh Kudus. Ya. Dia yang memberikan kepada kita kekuatan. Memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya. Di 2 Timotius dikatakan apa? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kita waspada iya. Kita was-was iya. Tetapi jangan sampai kemudian kita terjebak di dalam ketakutan yang membuat kita tidak bisa menyaksikan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu nyata pada saat kita tidak berdaya. Dan Paulus berkali-kali juga mengingatkan bahwa ketika dia berdoa supaya Tuhan menolong dia, Tuhan bilang cukup kasih karuniaku. Sebab dalam kelemahanmu kuasaku menjadi nyata. Dalam trouble kita kuasa Roh Kudus menjadi nyata. Di saat kita takut kuasa Roh Kudus menjadi nyata bagi kita. Yohanes 14 ayat yang ke-25. Yohanes pasal 14 ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Sampai 26, Pak. Sampai 26. Ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, Parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana mengatasi masalah. Tuhan mengajarkan kita bagaimana keluar dari himpitan persoalan. Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana menghadapi situasi sulit ini. Ia akan mengajarkan kepadamu, mengajarkan kepada saudara dan saya, dan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Jadi di saat susah, Roh Kudus mengingatkan kita terhadap firman Tuhan yang pernah kita dengar melalui khotbah, yang pernah kita baca dalam saat teduh kita. Firman Tuhan yang kita pernah dengar dari nasihat saudara seiman kita. Dan Roh Kudus itu meneguhkannya di dalam hati kita. Jadi ayat-ayat firman Tuhan ini akan muncul di saat-saat yang sulit. Karena apa? Roh Kudus mengingatkan kita. Dan dia mengingatkan kita seperti apa? Kita lihat Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6 dalam perjanjian lama. Sakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sampai ayat 7, Pak. Ayat yang ke-7. Siapakah engkau, gunung yang besar, di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Roh Kudus akan mengingatkan kita terhadap firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang kita tidak bisa menghadapi pandemi ini bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, melainkan oleh apa? Rohku, firman Tuhan. Dan Roh Kudus tadi roh fortis, roh pemberani, roh brave yang memberikan kepada kita keberanian. Karena firman Tuhan ini datang kepada Sakaria dan Zerubabel ketika Raja Media Persia, Kores, menyuruh mereka bersama dengan Esra untuk kembali membangun Bait Allah di Yerusalem atas biaya dari negara. Tapi apa yang terjadi, Tatnai dan orang-orang yang berada di sekitar Yerusalem ini menghalangi, menghasut orang-orang, menakut-nakuti mereka.
untuk tidak membangun. Padahal raja sudah mengeluarkan maklumat. Beritahukanlah kepada orang-orang di seberang Yordan, kamu harus membantu Imam Zakaria untuk membangun Bait Allah. Tapi ada musuh yang membuat mereka lemah, membuat mereka tidak berani menghadapi situasi itu. Tapi roh pemberani ini mendorong mereka karena Kores ini menemukan catatan pada zaman Nebukadnezar yang ditinggalkan, lalu dia lihat ini perkakas Bait Allah, dia angkut dibawa ke Babel dan sebagainya. Lalu dia membaca catatan itu bahwa rumah Allah orang Yahudi di Yerusalem harus dibangun kembali. Dan atas biaya negara dia disuruh. Dan kalau kita baca di dalam kitab Esra dikatakan bahwa dia berangkat pada bulan pertama sampai ke Yerusalem pada bulan kelima. Berarti 4 bulan perjalanan. Dan dia bawa bantuan, bisa saja dia dirampok di dalam perjalanan. Bisa saja dia juga akan menghadapi berbagai macam hal, termasuk di dalamnya itu tantangan yang sudah ada. Nah sekarang ini kita mendengar firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang apa yang sudah Tuhan katakan. Tapi situasi real di sekitar kita membuat kita takut. Tapi roh pemberani itu menguatkan hati saudara dan saya. Bukan nekat loh. Jadi orang bilang, wah jangan pakai Roh Kudus untuk nekat melawan firman Tuhan. Di sini di ayat yang ke-7, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel, orang yang diutus untuk membantu Zakaria di sana. Engkau akan menjadi tanah rata. Persoalan kita yang berat seperti gunung numpuk sekarang ini akan menjadi tanah yang rata. Nah, oleh karena apa? Bukan karena keperkasaanmu, bukan karena kekuatanmu, melainkan oleh Rohku. Nah, sehingga orang berseru apa? Bagus, bagus. Sekarang seruannya bukan bagus, bagus. Awas, awas, awas. Di mana-mana yang kita dengar tiap hari. Kade, kade, kade. Awas. Nah, karena apa? Kita menghadapi gunung yang besar. Wah, apalagi tiap hari kalau kita melihat angkanya bukan berkurang, ya tambah terus. Yang terpapar sekian, yang meninggal dunia sekian. Nah, lalu kita sedang batuk-batuk flu. Wah, jangan-jangan saya juga nih. Ya, saya beberapa hari ini kerongkongan, juga agak perih, agak sedikit flu dan sebagainya. Saya bilang kan sudah vaksin kok. Nah, tapi ini kadang-kadang seperti Zerubabel menghadapi Tatnai. Sudah ada biaya besar yang dikeluarkan oleh kerajaan. Sudah ada jaminan firman Tuhan. Nah, tetapi tantangan itu tentu saja membuat orang tidak berani. Tapi orang yang berani bertindak sesuai dengan pertolongan Roh Kudus, sang pemberani, sang fortis itu. Nah, ini hasilnya apa? Gunung besar akan menjadi rata. Yang terdengar di telinga kita firman Tuhan yang bagus-bagus ya. Bukan, saya kira kalau orang bilang awas-awas itu bagus ya. Supaya kita waspada juga. Nah, tapi kita keluar masuk kemanapun kita pergi, kita disertai oleh Roh Kudus. Kan ia akan menyertai kamu, tadi dikatakan di Yohanes 14. Berarti ketika kita keluar rumah, ketika kita kemana saja kita tidak sendirian. Roh Kudus menyertai kita. Lalu dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Roh Kudus bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan Roh firman Tuhan semesta alam. Nah, orang ini yang ditempati oleh Roh Kudusnya hatinya damai. Yohanes 7 ayat 38-39 sebagai bagian akhir dari firman Tuhan kita. Yohanes pasal 7 ayat 38 dan ayat 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ya, jadi ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini, memang Roh Kudus belum datang.
Tapi sekarang sudah ada di tengah-tengah kita dan diam di dalam hati kita. Nah karena itu katanya barang siapa yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Sakaria 4 ayat 6 tadi, dan juga firman yang manapun yang kita dengar, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang itu hidupnya adem. Orang itu hidupnya bukan hidup di padang pasir, padang gurun yang penuh dengan kekeringan, penuh dengan kesukaran, tapi kedamaian yang dari Tuhan ada di dalam hati kita. Dan kalau hati kita didiami oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki janji Tuhan ini. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi dalam hati kita semua ini diliputi oleh sukacita yang tidak pernah akan berakhir. Dan itu sama. Firman Tuhan ini juga sudah disampaikan oleh Nabi Yehezkiel. Bahwa dalam hati kita ini aliran-aliran hidup kita fresh. Hidup kita segar. Hidup kita ini penuh dengan sukacita. Walaupun sekitar kita sulit. Nah karena apa? Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima. Nah bagi kita roh yang sudah kita terima. Kapan? Ketika kita percaya. Efesus 1 ayat 13 mengatakan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya. Dan saudara saya dan saya yang sudah percaya, nah itu harusnya begitu. Kalau hati kita galau, hati kita sedih, hati kita takut dan sebagainya, nah itu sekali lagi bahwa kita memastikan memohon Roh Kudus untuk menyegarkan kita kembali. Untuk hadir di dalam kita. Dan Roh Kudus yang hadir dalam kita itu dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa. Dunamis, hidupnya dinamis. Air itu kalau mengalir kemana-mana, itu makanya bendungan sekalipun kadang-kadang jebol itu karena kekuatan powernya air itu sangat dahsyat. Luar biasa. Nah hati kita yang dipenuhi oleh aliran-aliran air hidup membuat kita sukacita. Membuat kita tetap mempunyai pengharapan di masa-masa sulit. Membuat kita tidak patah semangat. Membuat kita penuh dengan apa? Ucapan syukur. Bukan sungut-sungut di dalam kehidupan ini. Yesaya 58, 11, 12. Pak. Ini melengkapi Yohanes 7 ayat 38, 39. Yesaya 58 ayat 11 dan 12. Yesaya pasal 58 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Orang yang didiami oleh Roh Kudus ini Tuhan akan menuntun dan memuaskannya. Saudara yang sekarang ini kita diliputi ketakutan, rasa was-was, di sekitar kita kering, di sekitar kita tidak ada pengharapan, menakutkan. Tapi Tuhan menuntun kita oleh Roh yang Kudus, memuaskan hatimu. Ya, itu Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan ini. Harus diklaim ayat ini. Tuhan akan memuaskan hatimu dan membaharui kekuatanmu. Banyak orang yang udah kekuatannya merosot. Nah, karena apa? Ini pekerjaan juga gak bagus, pelayanan gak bagus. Kita dibatasi sana sini. Ya, tapi Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Dan ini mengulangi Yesaya 40 kan bagi ayat terakhir. Orang yang percaya pada Tuhan itu diberi kekuatan baru. Akan terbang seperti Raja Wali.
Ini kekuatan yang didaur ulang apa? Oleh karena kehadiran Roh Kudus. Kalau orang lain latih lesu tidak berdaya karena mereka tidak ada Parakletos yang menolong mereka tadi. Tapi kekuatan kita akan diperbaharui. Lalu dikatakan engkau seperti taman yang diairi dengan baik. Diairi dengan kuasa Roh Kudus sehingga hati kita dipenuhi aliran air. Dan orang lain mungkin melihat kehidupan orang percaya yang rajin mencari Tuhan di masa-masa sulit. Kok hidupnya segar amat ya, hidupnya mekar dan sebagainya. Karena apa? Tuhan mengairi kita. Yang dimaksud adalah apa? Adalah Roh Kudus. Seperti apa? Mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ada yang kecewa dengan Tuhan di masa-masa sulit. Tuhan, mengapa ini terjadi? Kok ini usaha saya bangkrut? Atau apa tadi tender saya tiba-tiba dibatalkan? Deal-deal yang sudah berlangsung tiba-tiba tidak jadi dan sebagainya. Ya, jadi firman ini mengatakan bahwa kalau ada roh di dalam hati kita, kita tidak akan kecewa. Nah, sebab apa? Ada aliran-aliran air. Nah, karena apa? Tuhan sendiri akan memuaskan hati kita. Lalu dikatakan engkau akan membangun reruntuhan yang tadi. Zakaria, ini datang firman bukan oleh kekuatan dan kegagahanmu, tetapi oleh Rohku. Bangun itu Yerusalem yang sudah porak-poranda. Itu gunung-gunung di sana akan menjadi rata, yang berabad-abad. Nah, sekarang ini banyak yang apa? Yang apa dikatakan di sini? Akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Saudara dan saya yang punya Roh Kudus, kita sekarang memperbaiki orang yang hatinya tawar. Memperbaiki jemaat kita yang sekarang ini juga dalam ketakutan, di dalam kepanikan, di dalam ketidaktahuan menemukan jalan keluar. Kita kasih tahu ada Roh Kudus. Nah, karena itu dijanjikan buat kita. Kamu mengenal dunia, kamu mengenal dia, dunia tidak mengenal dia. Nah, karena itu kalau di sekitar kita berbeda dengan kita karena mereka sekali lagi tidak punya Roh Kudus. Tapi Tuhan ingin agar kita membangun tembok-tembok yang sudah lemah, hati saudara kita yang sudah tidak kuat, yang tidak lagi punya pengharapan, yang tidak lagi bisa melihat masa depannya seperti apa di depannya, itu hanya masa-masa sulit terus-menerus. Nah, kita kasih tahu ada Roh Kudus. Loh, dari mana? Dia siap penolong kita. Dia adalah penolong yang berada bersama-sama dengan kita pada apa? Saya simpulkan kembali, Parakletos ini adalah seorang yang menolong kita ketika kita menghadapi hukuman yang serius. Yang kedua, seseorang yang dipanggil untuk memberikan kepada kita nasihat pada apa? Situasi-situasi sulit. Yang ketiga, Roh Kudus adalah pemberani, yaitu pribadi yang akan diminta pertolongannya untuk menolong kita pada saat hati kita susah. Dia simpati dengan kita. Dan saya sudah pernah singgung di sini bahwa simpati tidak sama dengan empati. Empati orang lain mengalami, kita tidak. Tapi simpati dia mengalami, saya juga mengalami. Sehingga ketika orang yang curhat, dia mengalami nggak punya duit, dan saya yang tidak pernah punya duit, saya akan tahu betul yang namanya kesusahannya seperti apa. Dan imam besar yang kita punya adalah imam besar yang turut mengalami. Karena sebagai manusia itu dia tahu persis orang nggak punya duit, dia tahu persis orang sakit, dia tahu persis bagaimana orang mengalami penderitaan dan sebagainya. Dia memberikan simpati kepada kita. Dan yang terakhir, bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk berpegang pada firman Tuhan. Ingat bahwa bukan oleh keperkasaan kita, bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh Rohku. Tapi mau memanfaatkan Roh Kudus atau tidak, mau meminta pertolongannya atau kita menghadapi sendirian. Karena kan kita pontang-panting, compang-camping oleh karena kita tidak melibatkan Roh Kudus yang penuh kuasa itu, supaya gunung-gunung di depan kita menjadi rata. Persoalan kita bisa kita atasi oleh karena apa? Dia turut bekerja, dia berdoa untuk saudara dan saya, dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri. Hafal ya.
Terima kasih Roh Kudus karena kami yakin Engkau ada di dalam hati kami, ada di sekitar kami. Engkau menolong kami di saat yang sulit. Engkau juga membantu kami ketika kami membutuhkan, ketika kami tawar hati dan tidak memiliki keberanian. Engkau adalah pemberani yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Terutama di masa-masa sulit ketika segalanya seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Tapi kami tahu Engkau berdoa untuk kami. Engkau turut bekerja bersama jemaat-Mu. Engkau membangun kembali tembok-tembok yang sudah tembus dan sudah hancur. Dan Engkau pulihkan dan biarlah hidup kami nampak begitu indah sebagai tanaman yang diairi dengan baik. Dan dari dalam hati kami mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran yang membawa sukacita, yang membawa pengharapan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Karena kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami mengaturkan kepada Bapak Pendeta Domingus, kiranya Tuhan memakai selalu hamba-Nya, dan pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh mendapatkan berkat ya lewat kebenaran firman Tuhan yang diingatkan kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini, dan kita semua dan juga yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Tuhan memberkati kita semua. Terpuji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan tutup ibadah kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau sudah menyertai ibadah onsite dari permulaan sampai dengan selesainya. Bapa, kiranya Engkau sudah memberkati kami semua dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Domingus. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai selalu memberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga ya Tuhan dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan semangat bagi kami semua umat Tuhan, terlebih lagi saat ini di mana kami menghadapi pandemi yang begitu meningkat di Kota Bandung. Kami serahkan segenap kehidupan kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan yang sudah melayani di dalam ibadah ini. Anak-anak-Mu ya Bapa, pakai mereka ya Tuhan, makin hari lebih indah lagi di dalam pelayanan mereka, sehingga kami boleh selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini terganggu kesehatannya. Bapa, kiranya Engkau akan menolong satu persatu. Cucu hamba kami juga ya Tuhan, Samuel yang terganggu kesehatannya, demam. Bapa, kiranya Engkau menjamah, memberikan pemulihan, sehingga Samuel boleh sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di dalam kekurangan secara finansial. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kehidupan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan juga menolong sehingga ya Tuhan dapat mengatasi situasi keadaan Indonesia saat ini dan kota-kota besar. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan menolong supaya pandemi ini ya Tuhan boleh teratasi, baik dengan vaksinasi dan juga apa yang dilakukan, langkah-langkah ya Tuhan untuk menangani percepatan penanganan pandemi ini Bapak. Kami percaya satu kali ya Tuhan, negara kami juga terbebaskan, tidak lagi memakai masker kembali. Ya Tuhan, terima kasih Bapak, sehingga pandemi ini boleh lewat. Dan juga bagi negara-negara yang lain Tuhan, Engkau juga akan menolong. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar ya Tuhan,
Sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya, katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian Lingkupiku.